Sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, apa kabarnya? Saya berharap sahabat dalam keadaan sehat, selalu penuh dengan sukacita dan tetap bersemangat karena begitu besar cinta kasih Allah yang tercurah bagi kita di sepanjang hari ini. Senang sekali saya Francisca Audrey bisa menemani sahabat dalam acara Oase Rohani Katolik edisi hari ini. Dan untuk edisi pada hari ini, kita akan ditemani oleh pembimbing rohani kita, yaitu Romo Yasintus Liberatus Suyono MSF, atau yang akrab disapa dengan Romo Yano. Romo Yano, apa kabarnya Romo? Puji Tuhan, saya sangat senang ini pertama kali boleh mengisi Oase Rohani Katolik, dan saya juga berharap para sahabat Oase Rohani Katolik juga dalam keadaan yang sehat dan kiranya damai, sukacita di dalam Tuhan senantiasa melimpah-limpah dalam hati dan hidup kita semua. Amin. Ya, terima kasih Romo. Baik, sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, pada hari ini adalah perayaan wajib Santo Yohanes Maria Vianney, seorang imam. Dan seperti biasa, kita akan memulai edisi pada hari ini dengan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Romo Yano. Silakan Romo. Mari para sahabat, saya mengajak kita untuk berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami sungguh bersyukur atas rahmat dan berkat-Mu yang Kau anugerahkan kepada kami secara melimpah-limpah. Hari ini bersama dengan seluruh gereja, kami juga memperingati Santo Yohanes Maria Vianney, seorang imam yang sungguh sangat rendah hati. Melalui kerendahan hatinya dan kesetiaannya, ia mempertobatkan banyak orang menjadi pengikut Kristus yang setia. Ajarilah kami untuk meneladani Santo Yohanes Maria Vianney dengan kerendahan hati kami, agar kami semakin berserah, semakin melaksanakan apa yang menjadi kehendak-Mu. Dan berkatilah para sahabat Oase Rohani Katolik, agar kami juga di dalam hidup kami semakin melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu untuk kemuliaan nama-Mu dan kebahagiaan sesama kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Antifon pembuka. Semoga imammu berpakaian kesucian dan umatmu bersorak kegirangan. Pembacaan diambil dari kitab Imamat. Tuhan bersabda kepada Musa, "Inilah hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan. Hari-hari pertemuan kudus yang harus kalian maklumkan, masing-masing pada waktunya yang tetap. Dalam bulan pertama, pada tanggal 14 bulan itu, pada waktu senja, adalah Paskah bagi Tuhan. Dan hari yang ke-15 bulan itu adalah hari raya roti tidak beragi. 7 hari lamanya, kalian harus makan roti yang tidak beragi. Pada hari yang pertama, kalian harus mengadakan pertemuan kudus. Janganlah kalian melakukan sesuatu pekerjaan berat. Kalian harus mempersembahkan kurban api-apian kepada Tuhan 7 hari lamanya. Pada hari yang ke-7, haruslah ada pertemuan kudus. Janganlah kalian melakukan sesuatu pekerjaan berat." Tuhan bersabda pula kepada Musa, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila kalian sampai ke negeri yang akan kuberikan kepada kalian, dan kalian menuai hasilnya, maka kalian harus membawa seberkas hasil pertama dari penuaianmu kepada imam. Dan imam itu harus mengunjukkan berkas itu di hadapan Tuhan, supaya Tuhan berkenan akan kalian. Imam harus mengunjukkannya pada hari
sesudah Sabat. Kemudian kalian harus menghitung mulai dari hari sesudah Sabat itu, yaitu waktu kalian membawa berkas persembahan unjukan, haruslah genap 7 minggu. Sampai pada hari sesudah Sabat yang ketujuh, harus kalian hitung 50 hari. Lalu kalian harus mempersembahkan kurban sajian yang baru kepada Tuhan. Akan tetapi, tanggal 10 bulan 7 adalah hari perdamaian. Kalian harus mengadakan pertemuan kudus dan harus merendahkan diri dengan berpuasa dan mempersembahkan kurban api-apian kepada Tuhan. Hari yang ke-15 bulan ke-7 itu adalah hari raya Pondok Daun bagi Tuhan. 7 hari lamanya. Pada hari yang pertama, harus ada pertemuan kudus. Janganlah kalian melakukan suatu pekerjaan berat. 7 hari lamanya, kalian harus mempersembahkan kurban api-apian. Dan pada hari yang ke-8, kalian harus mengadakan pertemuan kudus dan mempersembahkan kurban api-apian kepada Tuhan. Itulah hari raya perkumpulan. Janganlah kalian melakukan suatu pekerjaan berat. Itulah hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan, yang harus kalian maklumkan sebagai hari pertemuan kudus untuk mempersembahkan kurban api-apian kepada Tuhan, yaitu kurban bakaran dan kurban sajian, kurban sembelihan dan kurban-kurban curahan setiap hari sebanyak yang ditetapkan untuk hari itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat, mari kita tanggapi bacaan pada hari ini dengan Mazmur tanggapan dengan referen, bersorak-sorailah bagi Allah kekuatan kita. Bersorak-sorailah bagi Allah kekuatan kita. Angkatlah lagu, bunyikanlah rebana, petiklah kecapi yang merdu, diiringi gambus. Tiuplah sangkakala pada bulan baru, pada bulan purnama, pada hari raya kita. Bersorak-sorailah bagi Allah kekuatan kita. Sebab begitulah ditetapkan bagi Israel suatu hukum dari Allah Yakub. Hal itu ditetapkannya sebagai peringatan bagi Yusuf, waktu ia maju melawan tanah Mesir. Bersorak-sorailah bagi Allah kekuatan kita. Janganlah ada di antaramu Allah lain, dan janganlah engkau menyembah Allah asing. Akulah Tuhan Allahmu, yang menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Bersorak-sorailah bagi Allah kekuatan kita. Sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, sekarang mari kita siapkan hati untuk mendengarkan bacaan Injil. Haleluya, 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 haleluya. Sabda Tuhan tetap selama-lamanya. Itulah sabda yang diwartakan kepadaku. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus kembali ke tempat asalnya. Di sana ia mengajar orang di rumah ibadat mereka.
Orang-orang takjub dan berkata, "Dari mananya diperolehnya hikmat itu? Bukankah dia itu anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Dari mana diperoleh semuanya itu?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya." Karena ketidakpercayaan mereka itu, maka Yesus tidak mengerjakan banyak mujizat di situ. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, kita akan memulai untuk mendapatkan makna dari bacaan-bacaan pada hari ini. Tapi sebelum kita mengulas mengenai bacaan pada hari ini, Romo, saya tertarik, mau tahu nih, sebenarnya siapa sih Santo Yohanes Maria Vianney yang kita rayakan pada hari ini? Baik, Santo Yohanes Maria Vianney adalah seorang imam yang sungguh sangat sederhana. Bahkan dalam kisahnya, beliau itu waktu itu karena dianggap kurang cerdas, hampir saja tidak ditabiskan untuk menjadi seorang imam. Tetapi karena kesucian hidupnya dan juga kerendahan hatinya, ia kemudian ditabiskan menjadi seorang imam dan ditempatkan di sebuah tempat yang ya boleh dikatakan dusun yang terpencil. Dan dari sanalah ia kemudian mempertobatkan banyak orang. Jadi seorang imam yang dianggap kurang cerdas, tetapi Tuhan memakainya. Kemudian ia di dusun yang terpencil itu mempertobatkan banyak orang. Ya. Baik. Kalau Tuhan berkehendak, segala sesuatu itu mungkin ya, Romo ya. Pasti. Maksudnya kalau mau dipikir-pikir, Santo Yohanes Maria Vianney itu kan pertama tadi Romo katakan kurang cerdas, kemudian ditempatkan di dusun yang terpencil gitu ya. Tapi ya Tuhan berkehendak akhirnya menjadi santo yang kita rayakan pada hari ini ya, Romo ya. Betul. Baik Romo. Nah, kemudian Romo dari bacaan dari kitab Imamat ya, Romo ya. Baik. Nah, di situ dijelaskan mengenai ada beberapa hari raya orang Israel ya di sini gitu ya. Nah, salah satunya nih kita bahas satu persatu nih, Romo ya. Pertama tuh hari Sabat gitu ya. Nah, ini agak kurang jelas tuh. Maksudnya hari Sabat tuh kapan ya dan apa maknanya gitu ya, Romo? Baik, hari Sabat dalam tradisi keagamaan Yahudi itu adalah hari yang ketujuh. Ya, sama seperti kitab Kejadian, kisah penciptaan. Allah menciptakan bumi dan segala isinya selama 6 hari. Ya, dan manusia itu menjadi mahkota dari ciptaan Allah. Dan pada hari yang ketujuh itu Allah beristirahat. Nah, bagi orang Yahudi, Sabat adalah hari yang ketujuh, di mana hari perhentian bagi mereka, maka dilarang untuk bekerja keras supaya fokus mereka hanya pertemuan bagaimana mereka boleh beribadah pada Allah yang telah menciptakan mereka, telah menciptakan manusia dan juga bumi dan segala isinya. Ya. Jadi itu hari yang ketujuh di mana mereka dilarang untuk bekerja supaya fokus mereka hanya kepada Allah. Bahkan kalau nggak salah saya dengar larangan itu sampai mereka hanya boleh berapa langkah gitu ya, Romo ya, kalau nggak salah gitu ya, ada di saya. Ya intinya nggak boleh bekerja keras, nggak boleh melakukan suatu aktivitas yang ya mungkin perjalanan yang jauh gitu ya. Ya seperti itu. Ya. Ya baik. Nah, jadi jelas ya kenapa pada hari Sabat itu kita nggak boleh bekerja keras ya, karena kita hari itu mungkin harus dikhususkan untuk memuliakan Tuhan ya. Betul. Pada saat itu ya, Romo ya. Hari yang dikuduskan, hari yang dikhususkan supaya ya fokus kita itu
benar-benar hanya kepada Allah. Pekerjaan-pekerjaan ditinggalkan dulu karena ya memang sudah ada 6 hari ya diberikan kepada kita untuk bekerja. Ya. Iya. Jadi mereka tetap untuk diingatkan bahwa Tuhan tuh yang utama, kita harus memberikan 1 hari untuk Tuhan ya Romo ya. Nah terus udah gitu ya, kalau saya baca di sini di kitab Imamat ya Romo ya, itu ada banyak sekali hari-hari raya gitu ya. Ada hari Paskah, hari raya roti tidak beragi, kemudian ada perayaan menuai, hari pengampunan dosa, perayaan pondok daun, ya banyak sekali ya Romo ya. Kenapa sih pada saat itu Tuhan, dan juga nggak hanya banyak, aturannya juga ketat sekali ya Romo ya. Udah jelas dikatakan hari ini, hari keberapa itu kita harus merayakan. Kemudian dirayakan berapa lama, apa aja yang harus mereka lakukan gitu di hari itu gitu. Misalnya misalnya untuk mereka memberikan persembahan, sudah jelas dikatakan persembahannya harus berupa ini gitu ya Romo ya. Nah, maksudnya kenapa sih pada masa itu Tuhan memberi ada banyak hari raya bersama dengan aturan-aturannya yang ketat gitu ya Romo? Ya, baik kitab Imamat khususnya yang dalam bacaan ini Imamat 23 itu mengisahkan dengan sangat detail ya, dengan sangat detail hari raya dalam tradisi agama Yahudi atau bangsa Israel pada umumnya, lengkap dengan tata aturan atau syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk sebuah perayaan itu. Semua hari raya ini merupakan lambang ya, lambang dari penebusan dan juga penyerahan diri yang menunjukkan bahwa bangsa Israel, hidup mereka, segala yang mereka miliki itu sungguh-sungguh berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Singkatnya, hidup mereka itu milik Allah. Ya, dan ini perayaan hari raya dengan berbagai macam aturan itu sebenarnya mau mengungkapkan sebuah dinamika iman dari orang-orang Israel ini supaya mereka ingat bahwa Allah yang telah menyelamatkan mereka, Allah yang telah melindungi mereka, yang telah menyertai nenek moyang mereka selama perjalanan. Itu juga Allah itu yang mereka rayakan, dan itu membuat mereka semakin mengimani ya, hidup mereka semakin dekat dengan Allah ya. Jadi perayaan-perayaan itu sebenarnya tujuan supaya hidup mereka tidak menjauh dari Allah tapi semakin mendekat, dan mereka ingat bahwa Allah adalah andalan mereka yang senantiasa melindungi, menyertai, memberkati mereka. Oke, baik. Nah, tapi kan kayak kita sekarang ya, kita kan sudah tidak merayakan ini ya, hari raya ini ya. Mungkin yang paling yang saya tahu cuman Paskah sama Pentakosta, tapi itu pun dengan esensi yang berbeda ya, seperti makna sini gitu ya, Mo ya. Iya, betul. Nah, terus gimana tuh, Mo? Ya, baik. Makna perayaan dalam Perjanjian Lama sebagaimana juga dikatakan dalam kitab Imamat itu mungkin juga masih dilakukan oleh tradisi agama Yahudi sampai dengan hari ini ya. Tetapi bagi kita pengikut Kristus, aturan ibadat dan hari raya itu sudah berubah atau disempurnakan dengan kehadiran Yesus Kristus, Sang Juru Selamat itu sendiri. Termasuk juga pola ibadah yang dulu Sabat. Ya. Sabat dulu itu bagaimana kita mengkuduskan hari yang ketujuh sebagai hari Sabat, tetapi dengan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus, kita kemudian merayakan hari Tuhan itu justru pada hari Minggu. Kenapa hari Minggu? Karena pada hari itu Tuhan bangkit. Ya, jadi proses yang Sabat hari ketujuh menjadi hari pertama bagi kita yang mengimani dan yang menjadi pengikut Kristus. Jadi hari Minggu itu hari pertama ya, hari pertama, bukan hari ketujuh ya. Betul, betul.
hari pertama dalam minggu itu. Dalam minggu Ya. itu, ya. Ya. Karena kita kadang-kala masih berpikir bahwa kan kalau di bacaan itu perjanjian lama kan dibilang kan hari ke-7 Tuhan beristirahat. Jadi kita mengkonotasikan, kadang-kala mengkonotasikan itu kan hari Minggu adalah hari ke-7, hari Sabat ya gitu. Betul. Ya. Tapi Padahal ternyata itu hari pertama sudah dalam berubah minggu itu. sekarang Ya, ya. berubah. Iya, betul. Ya. Baik. Baik, Romo. Nah, kemudian Romo ya, yang tadi seperti tadi ya, kenapa sih gini? Nah, kemudian relevansinya di mengenai ini hari raya ini bagi kita di masa kini ini apa ya, Romo ya? Maksudnya tadi kan mereka kita juga udah nggak merayakan ya. Mungkin orang Yahudi masih, tapi kan kita tidak merayakan. Nah, terus dalam bacaan ini seakan-akan kita diingatkan kembali gitu ya, Betul, Romo ya, bahwa ya. ini loh di zaman waktu itu Tuhan bersabda ke Musa bahwa harus memperingati hari-hari ini. Nah, kayak betul. Ya, kita di sini kan diingatkan kembali gitu. Padahal kan sebenarnya ya tadi saya tanyakan, kita kan udah nggak merayakan lagi gitu loh. Dari bacaan ini saja Imamat 23 itu sebenarnya memberikan sebuah dasar atau fondasi yang penting bahwa Allah itu menguduskan waktu, ya. Allah menetapkan 7 perayaan rohani yang di dalam kitab Imamat itu juga semuanya terkait dengan karya penciptaan dan penebusannya. Ya, dari ke-7 penetapan tersebut, ya, prinsip Sabat juga merambah ke 6 perayaan peringatan yang lain. Ya, dan ini menjadi siklus tahunan, setiap tahun dirayakan. Dan juga sebagaimana orang-orang Yahudi atau orang-orang Israel pada umumnya, kita juga diajak supaya dengan perayaan-perayaan, peringatan-peringatan itu pikiran dan fokus kita, diri kita itu kita fokuskan kepada Allah yang kehadirannya yang sungguh menyelamatkan. Jadi tidak sekedar menjalankan aturan, tradisi, atau hanya sifatnya legalisme, tapi ini adalah sebuah dinamika, ya. Melalui peringatan atau perayaan-perayaan itu, kita menyadari diri bahwa kita ini adalah manusia, kita hanyalah ciptaan, ya kita harus juga ingat dan juga harus berserah kepada Sang Pencipta, Allah sendiri, yang pasti akan menganugerahkan keselamatan, perlindungan, berkat bagi kita dalam perjalanan hidup ini. Ya. Baik. Nah, Romo, saya mau tanya satu lagi ya, Romo ya. Di bagian akhir kan dikatakan di ayat 37 ya. Itulah hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan yang harus kalian maklumkan sebagai hari pertemuan kudus untuk mempersembahkan, di sini kan jelas dikatakan kurban api-apian, mempersembahkan kurban api-apian kepada Tuhan, yaitu kurban bakaran dan kurban sajian, kurban sembelihan dan kurban-kurban curahan, gitu ya. Dijelaskan gitu kurban-kurbannya. Nah, di saat ini apa sih yang bisa kita berikan sebagai persembahan? Kan kita udah nggak memberikan kurban-kurban ini lagi ya, Romo ya, gitu. Baik, dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, ya sebagaimana di akhir ayat terakhir dari bacaan hari ini, bacaan pertama di kitab Imamat itu membicarakan tentang kurban persembahan, ya. Ini mau mengatakan bahwa Allah itu tidak tampak, tidak kelihatan. Dan dalam tradisi perjanjian lama itu mezbah itu menjadi representasi dari kehadiran Allah. Maka ketika mereka mempersembahkan hewan-hewan yang berharga bagi mereka, itu sebagai persembahan bagi Allah untuk korban penebusan, penebusan dosa, supaya mereka sungguh mendapatkan berkat, ya, melalui korban api-apian itu. Nah, perjanjian baru, kurban itu sudah disempurnakan dalam diri Yesus Kristus. Ya, Yesus menjadi kurban, ya, dia menyerahkan dirinya untuk penebusan dosa-dosa manusia. Dan saat ini kita merayakannya di dalam Ekaristi. Ya. Nah, bagaimana sebagai pengikut Kristus kalau perjanjian lama memberikan
hewan sebagai korban. Nah, bagaimana saat ini kita memberikan sebagai persembahan hidup kita, ya. Dulu ada pertanyaan bahwa pernah ketika saya menjadi seorang pengikut Kristus, apa yang saya dapatkan dari sana? Tetapi saat ini mungkin pertanyaan itu perlu kita balik. Apa yang bisa saya berikan pada gereja, pada orang lain sebagai pengikut Kristus, ya. Kepada orang-orang yang kita kasihi mungkin kita berikan kado yang terindah, ya, sebagai tanda kasih kita, tanda cinta kita. Demikian juga sebagai pengikut Kristus, kiranya sesuatu yang berharga termasuk persembahan diri kita, kebaikan, perbuatan-perbuatan baik kita, pelayanan kita, tugas-tugas kita, itu kiranya juga menjadi persembahan yang indah bagi Allah sebagai pengikut Kristus, ya. Selain materi, tapi juga pemberian diri. Pemberian diri, ya. gitu. Karena kita sebagai orang Katolik itu, sebagai pengikut Kristus itu tercermin dari apa yang kita tampilkan. Betul, ya Romo, dari perilaku kita, dari pemberian diri kita, gitu ya Romo ya. Jadi itu yang penting ya, itu untuk pemberian itu yang paling penting ya Romo ya. Gitu. Ya baik nih Romo, baik sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, kita sudah mendapatkan beberapa esensi dari bacaan dari kitab Imamat, dan kita akan jeda sebentar. Dan kita akan lanjutkan untuk mendapat masukan-masukan lagi nih mengenai apa sih yang dimaksud di Injil Matius dalam bacaan hari ini. Oleh karena itu, sahabat, jangan kemana-mana, tetap setia menemani kami. Sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, salam jumpa kembali dan saya mengucapkan terima kasih sahabat masih dengan setia mengikuti acara Oase Rohani Katolik edisi hari ini. Masih bersama dengan Romo Yasintus Liberatus Suyono MSF dan saya Francisca Audrey. Kita akan melanjutkan acara hari ini di sesi kedua. Tapi sebelum saya lanjutkan, saya mau mengingatkan kepada para sahabat yang ingin mengirimkan saran, masukan, ataupun sharing iman, silakan mengirimkannya melalui email ke orkkaj2021@gmail.com, atau saran, masukan, dan sharing bisa dikirimkan melalui WhatsApp ke nomor 0881 0251 33438. Baik, sahabat, mari sekarang kita lanjutkan. Kita menggali inspirasi rohani yang dari bacaan Injil ya Romo ya sekarang ya. Nah, di sini dikatakan bahwa Yesus itu pada saat di tempat asalnya gitu ya, dia kan dia berkhotbah gitu ya. Kemudian tapi dia ditolak gitu ya Romo ya. Nah, terus akhirnya karena itu Yesus tidak bisa mengerjakan banyak mujizat di Nazaret, hanya beberapa penyembuhan saja ya Romo ya. Nah, itu kenapa ya Yesus nggak bisa mengerjakan itu mujizat gitu? Iya, baik sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, bacaan Injil hari ini bercerita tentang penolakan pada Yesus oleh orang-orang sekampung halamannya di Nazaret. Ya. Kita tahu bahwa Yesus dalam karyanya berkeliling dari kota ke kota, dari desa ke desa untuk melakukan karya-karya kebaikan, termasuk juga mengadakan mujizat. Tetapi ketika ia pulang ke kampung halamannya, justru orang-orang tidak mau mendengarkan dia. Ya, kenapa Yesus tidak banyak melakukan mujizat di sana? Yang pertama, karena mereka melihat bahwa Yesus mengajar dengan penuh hikmat, tetapi mereka justru bertanya, dari manakah ia memperoleh semua hikmat itu? Karena Yesus sendiri berasal dari keluarga yang mereka semua tahu.
dari latar belakang anak seorang tukang kayu dengan saudara-saudaranya yang semuanya mereka kenal. Nah, latar belakang atau boleh dikatakan casing Yesus ini yang kemudian membutakan hati mereka. Mereka kemudian menjadi iri, tidak suka, lalu juga dengan demikian tidak mau mendengarkan. Nah, lalu yang berikut adalah juga mereka karena tidak mau mendengar itu, lalu ya yang hidup di dalam hati mereka adalah seorang Mesias itu adalah seorang yang datang dari keluarga bangsawan atau keraton, ya yang berdarah biru seperti itu. Atau keturunan Ya, dari yang keturunan. keluarganya yang apa ya namanya? Ya itu seperti Ya, itu ya. sehingga yang bagi ukuran standar mereka ya, orang-orang seperti itulah yang mungkin akan didengarkan. Nah, hal-hal seperti inilah ya yang kemudian membuat mereka menutup mata hati mereka, membutakan mata hati mereka, dan mereka tidak mau mendengarkan warta keselamatan yang ditawarkan oleh Tuhan. Sehingga ya Yesus sendiri tidak mau mengadakan banyak mujizat di sana, ya seperti yang diberitakan oleh Injil. Ya. Karena supaya mujizat itu bisa terjadi itu dibutuhkan kepercayaan ya, Mo, ya. Ya betul, kepercayaan orang mau menerima ya dengan kerendahan hati, membuka diri ya, betul. Membuka diri seperti itu. Ya, karena mereka tidak percaya, tidak mau menerima, otomatis betul. Tidak terjadi mujizat apapun di sana. Salah satu syarat keselamatan ya bagaimana kita percaya dulu ya. Iya betul. Iya, kalau nggak percaya misalnya kita minta disembuhkan gitu ya, tapi kita nggak percaya yang nyembuhin, kita juga nggak akan sembuh ya, nggak akan terjadi ya, Romo ya. Ya jadi karena ya bisa dibilang salah mereka sendiri ya, karena mereka nggak mau percaya sama Yesus ya pada saat itu ya. Tapi apa yang dilakukan oleh Yesus pada saat itu sangat luar biasa ya, Romo ya. Yang aku rasa kita pun nggak mampu gitu loh. Jadi pada saat itu kan gini. Semestinya kan mereka sudah tahu reputasi Yesus pada saat itu ya. Betul. Karena Yesus kan ini bukan yang pertama kali ya. Sudah banyak, Yesus sudah terkenal, sudah berkeliling dari kota ke kota. Betul. Dan setiap kali Yesus mengajar itu kan yang datang kan banyak ya, dan yang percaya, dan mukjizat yang terjadi juga banyak gitu ya, Romo. Betul. Ya gitu ya. Tapi mereka mempertanyakan latar belakangnya Yesus sehingga mereka tidak percaya ya. Terus kemudian Yesus pada saat tidak dipercaya, sudah nggak apa-apa gitu ya. Terus udah gitu diusir gitu ya, udah diusir diusir bahkan sampai bukan di sini tapi di Injil yang lain. Di situ dikatakan bahwa Yesus tuh mau dibunuh sama orang sekampungnya gitu kan pada saat diusir itu gitu ya. Nah tapi sikap yang ditunjukkan oleh Yesus itu dia nggak dendam, nggak marah, nggak apa gitu ya. Dia berbesar hati ya, dia pergi, dia pindah ke tempat lain. Nah di situ kan kalau saya lihat tuh seakan-akan Yesus tuh mempunyai satu kemerdekaan batin gitu ya, Mo ya. Nah kemerdekaan batin tuh gimana sih caranya kita bisa, ya mungkin kita nggak bisa 100% seperti Yesus ya, seperti itu ya. Tapi paling tidak kita bisa mengambil bagian bisa mengikuti apa yang ya meskipun tidak sempurna, tapi kita mengarahkan diri kita ke sana. Dan setidaknya kita bisa berlatih gitu ke arah sana gitu. Nah kira-kira apa sih, Romo, caranya gitu ya untuk bisa memperoleh kemerdekaan batin seperti Yesus gitu? Ya betul, ini sangat luar biasa sih ya. Yesus yang sudah terkenal, tersohor, dan setiap kali ada peristiwa atau mujizat itu kan mesti berita itu viral, tersebar kemana-mana, dan kemudian ya pasti juga ke orang-orang sekampungnya, orang-orang di Nazaret. Memang situasi yang sangat berbeda, sehingga Yesus tadi dalam bacaan juga mengatakan bahwa seorang nabi itu dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya, di rumahnya sendiri. Nah itu yang terjadi, bahkan tadi bahwa dia ditolak, diusir, bahkan juga mau dibunuh ya. Nah tapi Yesus sepertinya memiliki kemerdekaan batin ya. Nah di sini ya apa yang bisa kita lakukan supaya kurang lebih bisa mengambil bagian dalam kemerdekaan seperti yang ditunjukkan oleh Yesus. Ya kita semua juga mengaku sebagai
pengikut Kristus, dan Tuhan Yesus mengajarkan pada kita ajarannya yang kita kenal sampai dengan saat ini adalah tentang cinta kasih. Kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Ya, artinya kita tidak hanya mengetahui, ya, tahu akan ajaran ini, tahu akan teladan Yesus yang memang sungguh-sungguh melakukan kehendak Bapa, tetapi kita juga perlu mewujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya kasih contoh beginilah ya. Dalam tugas pelayanan di gereja misalnya, ya, seorang prodiakon, katakan dalam tugas dan juga dalam dinamika sebagai seorang pelayan, kadang-kadang juga mendapatkan teguran atau juga mendapatkan omongan yang tidak mengenakkan. Kalau kita masih berkutat dengan diri kita, artinya kata-kata itu pasti menyakitkan, betul, melukai, dan membuat kita lebih baik saya mundur. Tetapi mungkin bagi orang lain bisa saja mengatakan, saya tidak melayani romonya, saya tidak melayani siapapun, tapi saya melayani Tuhan. Yeah. Maka ini juga menjadi bagian dari pendewasaan diri. Artinya orang yang semakin merdeka secara batin bisa dilihat dari dinamika hidupnya, pelayanan seseorang. Nah, artinya ketika tantangan yang datang lalu membuat dia kemudian sakit hati lalu mutung atau mundur, berarti memang hidupnya masih dikuasai oleh keinginan-keinginan pribadi, saya pengen begini, pengen begitu. Tetapi kalau kita mau melayani Tuhan, ya memang kadang-kadang ya muncul hal-hal yang tidak mengenakan, ya. Tetapi ketika kita terus maju, terus melakukan itu, berarti kita bukan melakukan kehendak kita, tapi kita melakukan kehendak Tuhan. Semakin kita melakukan kehendak Tuhan, maka kita juga semakin memperoleh kemerdekaan batin, ya. Sebagaimana yang Tuhan Yesus lakukan, karena Yesus tidak melakukan karyanya sendiri, dia melakukan kehendak Bapa. Maka orang-orang menolaknya, mengusirnya, bahkan membunuhnya. Ya bagi Yesus dia tidak masalah gitu. Bahkan Yesus tidak berhenti di situ, ya, tapi Yesus tetap terus melanjutkan. Ya, saya kira itu. Ya, saya jadi teringat waktu suatu ketika beberapa waktu yang lampau ya Romo ya, waktu saya mengikuti satu kelas, kemudian pada saat itu sudah selesai, kemudian waktu inaugurasi itu kita dikasih snack apa yang pedas sekali gitu kan sama Romo. Jadi di situ kita diingatkan bahwa nanti dalam pelayanan tuh kamu pasti akan menemukan hal-hal yang pedas sepedas ini gitu ya. Jadi diingatkan untuk kita tidak mundur gitu ya. Jadi apapun yang terjadi, nanti ada omongan pedas atau sikap yang tidak mengenakan, kita diingatkan dengan itu snack itu gitu. Jadi betul bahwa ada hal-hal yang bisa saja tidak mengenakan itu terjadi dalam pelayanan kita. Iya, betul. Dan kita tetap harus maju, gitu. Jadi tidak mundur gitu ya Romo. Betul. Ya gitu. Nah, terus kalau kayak gitu ya Romo ya. Cara apa sih yang praktis tadi nih Romo ya? Mungkin ada latihan-latihan apa gitu, bisa seperti kayak tadi bisa mendapat kemerdekaan batin gitu kayak Yesus gitu. Mungkin ada latihan-latihan yang bisa kita lakukan. Saya kira banyak hal. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, ada banyak latihan-latihan yang membuat kita dapat memperoleh kebebasan atau kemerdekaan batin sebagaimana yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus. Salah satunya adalah latihan Ignatian yang mungkin para sahabat sudah pernah mempraktekkan dan juga menghayati sampai dengan saat ini, yaitu discernment atau pembedaan roh. Ya, kita hidup pada masa ini di dunia ini pasti juga ada hal yang negatif dan positif itu berjalan beriringan dalam diri kita. Dengan berdiscernment kita membedakan roh, kita tahu roh apa yang paling tumbuh subur di dalam diri kita. Jika itu
roh jahat yang lebih berkuasa, maka kita berusaha sedapat mungkin untuk mengalahkan roh jahat itu dan membiarkan roh-roh baik itu tumbuh subur dan itu terwujud dalam setiap perbuatan-perbuatan baik kita. Karena kita percaya bahwa ketika kita dikuasai oleh roh yang baik, berarti roh itu berasal dari Allah sendiri. Maka perbuatan-perbuatan kita pasti diarahkan untuk hal-hal yang baik, ya. Itu. Gitu. Jadi kita harus setiap hari kita harus mengasah ya, diri berdiscernment. Gitu ya. Betul. Gitu. Dan juga mungkin ini ya Romo, kita bisa setiap hari kayak kita punya jurnal mungkin ya, jadi setiap hari apa yang sudah kita lakukan gitu ya Romo ya. Jadi dengan demikian kita bisa mengevaluasi diri ya. Iya, saya kira ada salah satu terapi yang sangat sederhana, yaitu discernment yang sangat singkat ketika sebelum istirahat malam, kita melihat daftar hidup kita pada hari ini, perbuatan-perbuatan kita. Kalau boleh dibuat, ya diingat-ingat yang baik, apa saja kata-kata kita, perbuatan kita yang bisa menjadi berkat bagi sesama, dan kata-kata yang melukai, yang mengecewakan, yang menyakiti. Dari semua daftar itu, banyak yang mana gitu loh. Kita bawa dalam doa yang singkat lalu memohon supaya besok menjadi hari yang lebih baik. Ya, ini sebuah terapi yang ya boleh dikatakan waktunya juga sangat singkat dan sangat sederhana, tapi bagus kalau ini mengasah kerendahan hati kita. Ya, saya kira itu. Gitu. Nah, selain latihan itu, kalau kita mau jadi orang yang rendah hati itu apa lagi ya Romo yang harus kita lakukan ya? Ya, kalau semakin rendah hati itu kan kita ya semakin juga yakin bahwa yang kita lakukan itu bukan kehendak diri kita ya. Kita berusaha dalam doa-doa kita itu mencari dan menemukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Karena memang ya dalam kebersamaan juga kadang-kadang kita dengan mudah tergoda mengikuti kehendak kelompok, kemauan orang lain atau kemauan kita yang belum tentu itu bisa membawa kebaikan bagi diri kita dan bagi banyak orang. Nah, pentingnya tadi bahwa kita melihat yang baik itu yang mana. Nah, itu berdasarkan discernment tadi. Iya. Ya, baik. Nah, Romo, satu pertanyaan terakhir ya, Romo. Apa sih benang merah antara bacaan dengan Injil? Kayaknya yang satu ngomongin hari raya, terus yang ini mengenai mengenai kerendahan hati, kemerdekaan batin gitu ya. Nah, maksudnya apa sih benang merahnya, Mo? Ya, para sahabat yang terkasih, benang merah antara bacaan dari imamat dan juga bacaan Injil hari ini adalah keselamatan itu semata-mata hanya datang dari Allah. Ya, manusia kita yang dipercaya untuk menjalani hidup kita di dunia ini hanya bisa mengandalkan Allah di dalam seluruh hidup kita. Sebagaimana yang ditampilkan dalam bacaan, kalau kita tidak melakukan apa yang baik yang telah ditetapkan melalui aturan-aturan itu, atau bahkan kita menolak keselamatan yang ditawarkan oleh Allah melalui kehadiran Yesus Kristus, maka kita juga menolak untuk diselamatkan. Nah, itu sebagai manusia kita memperoleh keselamatan yang datang dari hanya pada Allah saja. Keselamatan hanya datang dari Allah ya. Romo ya. Jadi itu kesimpulan yang bisa kita dapatkan dari bacaan pada hari ini ya Romo ya. Gitu ya. Jadi sahabat, satu hal yang kita ingat bahwa kita hanya mengandalkan diri pada Allah karena keselamatan itu hanya datang dari Allah, gitu ya Romo ya. Ya. Baik, sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, demikian edisi pada hari ini, dan seperti biasa kita akan menuntaskan edisi pada hari ini dengan doa penutup yang akan dipimpin oleh Romo. Silakan Romo. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas rahmat dan berkat-Mu, atas santapan sabda yang boleh kami dengarkan, kami renungkan,
Dan semoga juga kami amalkan di dalam hidup kami. Semoga Engkau hadir di dalam seluruh hidup kami, di dalam setiap perbincangan kami, dan juga perbuatan-perbuatan kami. Semoga kami diarahkan untuk melakukan karya-karya baik, untuk menjadi berkat bagi banyak orang, dan juga demi kemuliaan nama-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Para sahabat Oase Rohani Katolik, kita semua dan juga seluruh hidup kita senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo atas renungan Sama-sama. hari ini yang luar biasa dan kesempatan Romo menjadi pembimbing rohani kami pada hari ini, Romo. Sama-sama. Dan terima kasih juga kepada sahabat Oase Rohani Katolik yang telah dengan setia mengikuti acara Oase Rohani Katolik hingga saat ini. Dan Romo Jasintus Liberatus Suyono MSF atau Romo Yano dan saya Francisca Audrey, kami pamit undur diri. Kita akan jumpa kembali di edisi Oase Rohani Katolik yang berikutnya. Salam.